Halo guys, selamat datang di Informasi. Pernah tidak kalian penasaran, mengapa Malaysia ngotot sekali ingin melabeli bahasa Indonesia menjadi Melayu? Alasannya mungkin ingin membesarkan bangsa mereka sendiri di mata dunia. Mereka ingin dikatakan bahwa bahasa yang mereka gunakan itu adalah bahasa yang besar. Maka dari itu mereka memaksa Indonesia melabeli bahasanya dengan bahasa Melayu, agar mereka tidak perlu kerja keras dan langsung menerima hasil besarnya. Tapi kenapa mereka bisa percaya diri seperti itu? Begini, dikutip dari website kambikbud.co.id, pada 21 November 2023, bahwa bahasa Indonesia disetujui menjadi bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Saat itu, alasan yang dijabarkan oleh Duta Besar Muhammad Umar sebagai delegasi tetap RI untuk UNESCO menyampaikan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa prakemerdekaan, khususnya melalui Sumpah Pemuda di tahun 1928 dengan perannya sebagai penghubung antar etnis yang beragam di Indonesia. Bahasa Indonesia dengan lebih dari 275 juta penutur juga telah melanglang dunia dengan masuknya kurikulum bahasa Indonesia di 52 negara di dunia dengan setidaknya 150.000 penutur asing saat ini. Lalu jika sudah jelas seperti itu, mengapa Malaysia tidak sependapat? Aku pernah melihat banyak komentar yang menyerang presiden saat itu, yaitu Joko Widodo, karena keputusan UNESCO tersebut. Mereka mengatakan bahwa seharusnya yang diresmikan adalah bahasa Melayu, sebab bahasa yang digunakan Indonesia sendiri adalah bahasa Melayu. Ada satu isu yang macam menarik perhatian aku. Bukan sebab apa, sebab dia macam kelakar. Jadi bila aku terus baca berita ni, aku macam alamak. Aku cuba simplifykan nak bagi korang faham kan, okey? Usaha Perdana Menteri Malaysia nak mengangkat bahasa Melayu telah ditolak oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Penyelidikan dan Teknologi Indonesia. Okey, dia tak faham ke yang Malaysia nak angkat ni adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia, bahasa Melayu, dan bahasa yang digunakan dekat Indonesia yang menjadi bahasa rasmi Indonesia tu pun adalah bahasa Melayu. Aku macam jadi sekarang ni kau nampak tak apa yang kelakar dia? Kau nampak tak apa yang kelakar dia? Dah tu bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu tu bukan benda yang sama ke? Aduh. Hal ini sebenarnya berupa doktrin dari profesor mereka. Profesor Dr. Abdul Muati Ahmad pada 19 Agustus tahun 2016 di Dewan Kuliah ILP Kepala Batas Pulau Pinang mengatakan orang Indonesia sebut bahasa mereka bahasa Indonesia, mana ada bahasa Indonesia? Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Nah, orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Oh iya, aku pernah dengar dan pernyataan itu jadi acuan bagi rakyat dan pemimpin Malaysia untuk melabeli bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Padahal, meski akar memang berasal dari bahasa Melayu, namun penjelasan dari Profesor Endang Aminuddin Aziz, bahasa Indonesia sudah berkembang dan sudah berbeda jalan dengan bahasa Melayu sendiri. Bahasa Indonesia sudah berkembang dan menyerap berbagai bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tapi, bahasa Indonesia itu sekarang sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Pertama, dari segi status. Bagi bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia nih, status bahasa negaranya, bahasa nasionalnya, itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah satu di antara 718 bahasa daerah. Oh, okay. Berarti bagi kita, bangsa Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah statusnya. Bukan bahasa negara, bukan bahasa nasional. Yeah. Bahwa di Malaysia, di Brunei, itu menjadi bahasa negara, menjadi bahasa nasional, itu urusan mereka, konstitusi mereka. Kita tidak akan cawe-cawe kepada mereka, biarkan saja. Tapi bagi bangsa Indonesia, kita punya bahasa negara, itu bahasa Indonesia. Kesalahpahaman terbesar terjadi pada 1 April 2022 atas kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia, yaitu Bapak Ismail Sabri Yaakob yang bertemu dengan Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo, mengungkapkan terima kasih atas diterimanya usulan bahasa Melayu menjadi bahasa perantara ASEAN. Padahal pernyataan tersebut sebenarnya dibantah oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Lestari Priyansari Marsudi pada 1 April 2022. Tepat sekali.
Pernyataan ini disampaikan bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia yang sebelumnya menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo menyetujui usulan untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Dikutip dari detik.com, Retno menjelaskan bahwa saat Perdana Menteri Malaysia menyampaikan usulan tersebut, Indonesia memandangnya sebagai sebuah gagasan yang masih memerlukan kajian dan pembahasan lebih lanjut. Oleh karena itu, pihak Indonesia tidak serta-merta menyetujui usulan pengangkatan bahasa Melayu, melainkan masih mempertimbangkannya. Disinilah asal-muasal kesalahpahaman tersebut muncul, yaitu anggapan bahwa Indonesia akan memberikan dukungan penuh terhadap usulan bahasa Melayu tersebut. Padahal kenyataannya tidak demikian. Karena malu dan sudah terlanjur membesar-besarkan bahasa Melayu di media mereka, tokoh-tokoh penting di sana seperti Profesor Nick Safia Karim menjelaskan bahwa bahasa Indonesia seperti bahasa Melayu versi Inggris Amerika atau versi Inggris saja, bukan bahasa yang berbeda karena akarnya dari Melayu. Contoh bahasa Inggeris ya. Bahasa Inggeris itu sebagai bahasa ilmiahnya. Sebagaimana bahasa Melayu itu bahasa ilmiahnya. Bahasa Inggeris tidak berubah menjadi bahasa Amerika, bahasa Australia, bahasa Kanada, bahasa New Zealand. Tetapi tetap bahasa Inggeris. Dan tiap-tiap negara ini mempunyai variasinya sendiri. Jadi bagi saya menggunakan bahasa Melayu tidak melanggar apa-apa peraturan. Bahkan dari segi ilmu amat sesuai. Bahkan Bapak Anwar Musa, pada saat itu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Multimedia, menyayangkan gagasan penolakan tersebut yang dia sampaikan pada 7 April tahun 2022 di media Malaysia. Pendidikan Indonesia kononnya menolak cadangan itu dengan mengatakan patutnya menggunakan bahasa Indonesia kerana bahasa Indonesia dituturkan oleh lebih ramai. Memang betul lah sebab negara Indonesia mempunyai population yang lebih besar. Tapi ini bukan soal jumlah orang yang menuturkan bahasa itu. Kita kata tapi jumlah negara yang menggunakan bahasa yang berasaskan kepada bahasa Melayu. Profesor Awang Sariah juga menyindir kebijakan Indonesia tersebut. Pada 19 Mei tahun 2022, di acara berita RTM, menurutnya hal ini hanya sentimen politik. Padahal bahasa Melayu itu aslinya mahawangsa atau besar. Jadi salah jika Indonesia menafikan bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Ya, sebenarnya kalau kita menyaksikan lawatan kunjungannya Perdana Menteri ke Jakarta, beliau mendapat sokongan padu dari Presiden. Hanya yang saya kurang faham mengapa kita sendiri mengambil perhatian kepada pandangan Menteri di bawah Presiden. Jadi kenyataan Presiden itu jelas. Presiden Jokowi mengatakan beliau menyokong dan dengan pemahamannya betul, iaitu bahasa Melayu yang dimaksud oleh Perdana Menteri itu bukan soal bahasa Melayu di Malaysia sahaja. Beliau menyebut bahasa Melayu di Indonesia, di Brunei Darussalam, Singapura, bahkan Thailand, Filipina, Kampuchea, Laos, Vietnam, dan kita juga ada diaspora Melayu di Sri Lanka, di Suriname, di Afrika Selatan, di Madagaskar, bahkan di Timur Tengah, di benua Eropah, Amerika ada komuniti-komuniti berbahasa Melayu. Jadi kenyataan itu jelas, tapi barangkali hanya diselewengkan oleh sebab sentimen, bagi soal sentimen. Dan kita tidak mau melihat soal sentimen yang parokial yang menghalang bahasa Melayu dalam zaman ratusan bahkan 2000 tahun lepas sudah merujuk pada bahasa Melayu yang dikatakan bahasa Melayu mahawangsa, bahasa Melayu besar. Waktu itu tidak ada soal geopolitik, tak ada sebenarnya politik, hanya sudah penjajahan, berlakulah pembentukan negara Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Sedangkan bahasa Melayu dulu merentas, bukan saja merentas kawasan, merentas etnik, ada 700 etnik di alam Melayu bernaung di bawah konsep bahasa Melayu. Jadi ini saya kira diperlukan tempoh sedikit untuk tempoh bertenang supaya dapat dilihat gagasan ini bukan gagasan untuk siapa menang siapa kalah. Padahal sikap Indonesia sejalan dengan Sumpah Pemuda di Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi jika menyebut bahasa Indonesia Melayu, tentu melukai semangat para pejuang dahulu. Lagi pula juga sudah dijelaskan, meski akarnya bahasa Melayu, namun perkembangan bahasa Indonesia sudah jauh berbeda. Tapi bagai otak udang, warga Malaysia, tokoh penting dan profesor mereka bahkan tetap tidak peduli dan tidak mengerti. Demi asa disebut bahasa mereka besar, mereka rela membuang akal sehat mereka dan menyeret Indonesia agar Malaysia disebut bangsa besar di dunia. Padahal,
Niatnya hanya numpang nama besar dari Indonesia saja. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Bagaimana? Apakah kamu ada pendapat lain tentang ini? Coba tulis di kolom komentar.